Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Putra Kurniawan dengan NIM 20102011170. Di sini saya akan melakukan praktikum persalinan normal yang bertujuan agar mahasiswa dapat mendemonstrasikan pertolongan persalinan kala 1, 2, dan 3. Untuk yang pertama, tahap persiapan yaitu ada cek order atau cek rekam medis pasien. Yang kedua ada cuci tangan, jangan lupa dengan langkah 6 langkah WHO. Yang ketiga ada persiapan alat. Oke, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Syafi'i. Di sini akan melihat tanda-tanda persalinan pada Ibu. Oke, baiklah Ibu, di sini sudah ada tanda-tanda persalinan, tanda-tanda persalinan skala 2, berarti mungkin selanjutnya kita akan melakukan persiapan alat. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan oksitosin ke dalam parset dengan cara memperhatikan prinsip steril. Oke, baiklah, setelah kita meletakkan oksitosin ke parset, kita sebagai perawat terus menggunakan APD. Untuk yang pertama ada Flonex, kita bisa menggunakan Flonex. Lalu jangan lupa menggunakan handphone agar tangan kita steril. Oke, baiklah, sudah. Setelah itu jangan lupa menggunakan masker. Lalu jika ada kacamata bisa digunakan. Baiklah, setelah kita menggunakan APD, kita bisa masukkan oksitosin tadi ke dalam spet 3 cc dengan cara prinsip steril dengan one hand atau satu tangan. Setelah itu kita hilangkan gelembung-gelembung pada spet ini. Oke, baiklah, setelah itu kita dekatkan alat ke ibu seperti parset dan bengkok. Setelah itu kita di sini menggunakan prinsip vulva hygiene, yaitu dengan cara membersihkan labia mayora, labia minora, dan meatus. Baik, untuk selanjutnya kita mengecek pemeriksaan penurunan kepala bayi sudah turun atau belum, dan kita memastikan selaput ketuban pada ibu itu sudah pecah atau belum. Jika belum, kita akan melakukan amiotomi. Setelah kita lakukan amiotomi, kita cek bau, warna. Baik Ibu, pembukaan sudah lengkap. Persalinan akan kami lakukan, tetapi sebelum persalinan kita akan mengecek denyut jantung janin ya Ibu. Setelah itu, sebelum kita melakukan pemeriksaan pada denyut jantung janin, kita melakukan dekontaminasi kepada handscoon atau sarung tangan kita. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan
pemeriksaan deteksi jantung janin ya Bu. Di sini. Baik, di sini saya mendapatkan rintangan dari bayi yang normal yaitu 140 kali per menit. Gini Bu, di sini saya akan mengajari Ibu untuk mengejam. Jika Ibu belum merasakan kontraksi, Ibu bisa bernafas dalam-dalam. Jika Ibu sudah merasakan kontraksi, Ibu bisa bernafas lalu mengejam. Sebelum kami lanjuti, Ibu sebelum persalinan mungkin Ibu ingin ditemani oleh siapa untuk saat proses persalinan? Oh, suami. Ya, saya panggilkan suaminya Bu. Baik Bu, jika sampai sekarang belum ada kontraksi, Ibu bisa berjalan atau jongkok agar kontraksinya itu lebih mungkin akan terasa gitu. Maaf Ibu, bayinya akan lahir ya Ibu. Saya beri handuk agar nanti bayinya dapat dikeringkan di sini. Setelah itu kita beri handuk dengan segitiga di bawah bokong Ibu. Maaf Ibu, bokongnya bisa diangkat terlebih dahulu ya Bu. Ya Ibu, sudah. Baiklah, sebelum kita membantu Ibu dalam persalinan, kita harus menggunakan sarung tangan steril atau handscoon steril. Setelah itu kita baru membantu sang Ibu. Maaf Ibu, di sini kepala bayi sudah menonjol atau sudah mau keluar. Mungkin Ibu nanti saat merasakan kontraksi nanti Ibu bisa mengejam. Jika belum, nanti bisa dirasakan lagi lalu mengejam dengan sekuat tenaga Ibu. Oke, kita bantu sang Ibu dengan menggunakan satu tangan kita letakkan pada sisi di perineum, yang satu tangan juga kita letakkan di kepala bayi. Setelah itu kita suruh si Ibu untuk mengejam dengan sekuat tenaga. Ayo Ibu, mengejam nih, hampir keluar kepalanya. Yuk, terus Ibu, terus mengejam terus Bu. Ibu, ini kepala sudah keluar, Ibu bisa berhenti untuk mengejam. Ibu bisa berhenti untuk mengejam. Baiklah, setelah kepala sang bayi keluar, kita bisa menyuruh Ibu untuk berhenti untuk mengejam. Oke, baiklah, setelah si kepala bayi sudah keluar, kita cek apakah ada lilitan di sekitar area kepala bayi, tali pusar atau tidak. Jika ada, kita potong tali pusar. Jika tidak, kita tunggu sampai kepala si bayi itu berputar memutar. Baiklah, setelah kepala bayi memutar, kita bisa pegang dengan kedua tangan, pegang kepala si bayi dengan kedua tangan kita, lalu suruh Ibu untuk mengejam dengan pelan-pelan, atau Bu bisa mengejam dengan pelan-pelan. Oke, bagus. Ya, bagus Ibu. Lalu kepala bayi kita miringkan ke bawah dan miringkan ke depan agar si bayi dapat keluar dengan baik. Jika bayi sudah keluar, kita bisa taruh tangan kita ke bokong si bayi, lalu ke kepala si bayi. Setelah itu kita bisa Ibu mengejam. Ibu, bayinya sudah keluar ya, anaknya perempuan.
lalu kita taruh ke perut si ibu. Oke, baik, setelah kita letakkan sang janin di atas perut ibu, kita lakukan penilaian pada bayi, yaitu dengan menilai nafasnya, setelah itu menilai gerakan, setelah itu dengan menilai tangisannya, dan selanjutnya kita bisa bersihkan bayi atau kita lap sang bayi dengan handuk tersebut tanpa menghilangkan venin. Oke, baik, setelah kita bersihkan bayi, sekiranya sudah kering, kita bisa mengganti handuk yang basah ini menggunakan handuk yang kering. Setelah itu kita selimuti bayi dengan handuk tersebut. Setelah menyelimuti bayi atau janin tersebut, bayi kita taruh ke perut ibu. Setelah itu di atas ibu. Setelah itu kita periksa lagi uterus sang ibu apakah masih ada bayi atau tidak. Jika tidak ada, berarti persalinan ini persalinan tunggal. Oke, baiklah, selanjutnya adalah pemotongan plasenta pada si bayi. Sebelumnya kita akan menyuntikkan oksitosin kepada si ibu. Sebelum kita suntikan, kita aspirasi terlebih dahulu. Setelah itu kita suntik dengan cara intramuskular. Baik, sudah. Oke, baiklah, setelah kita menyuntikkan oksitosin kepada sang ibu, lalu setelah persalinan, setelah 2 menit persalinan, kita lakukan pemotongan plasenta atau tali pusar si janin dengan cara kita mengeklem di pusar janin 3 cm menjauhi sang janin. Setelah itu kita mengeklem kembali 2 cm menjauhi pengekleman yang pertama. Setelah itu kita melakukan pemotongan dengan cara menjauhkan gunting ini dari si bayi. Oke, setelah itu kita jahit dengan DTT atau steril. Baik, ibu, ini tali pusar atau plasentanya sudah digunting atau sudah dilepas. Saya akan meletakkan bayi di atas perut ibu, ya. Ini ibu, saya buka perutnya. Lalu letakkan dengan tengkurap agar si bayi bisa mencari puting si ibu atau IMD, inisiasi menyusui dini. Lalu setelah itu kita selimuti kembali bersama si bayi tersebut. Kita selimuti si bayi, lalu kita berikan topi si bayi. Oke, baik, setelah si plasenta si janin telah terpotong, lalu kita potong plasenta si ibu dengan cara yang pertama mengeklem 5-10 cm di plasenta, menjauhi vulva. Setelah itu kita palpasi fundus uteri si ibu, lalu menyuruh ibu untuk mengejam dengan perlahan. Ibu mengejam dengan perlahan, ya. Nah, setelah itu kita putar plasenta tersebut tanpa
menyobek plasenta itu. Baik, setelah plasenta si ibu dapat diangkat atau sudah terlahir, kita masak si fundus uteri si ibu dengan cara menekan-nekan si fundus uteri dengan keempat jari. Diketahui bahwa jika fundus uteri baik itu terasa keras. Baik, setelah itu kita cek pada vagina apakah ada rasi-rasi atau tidak dengan cara melihat di vagina si ibu. Oke, jika ada, kita bisa menjahitnya. Selanjutnya biarkan si janin atau si bayi bersentuhan dengan kulit si ibu. Setelah itu lalu kita periksa berat dan panjang atau tinggi si bayi. Setelah itu kita suntikan vitamin K, lalu menetesi mata si bayi dengan tetes mata. Oke Bu, ini didapatkan berat badan bayi 2,8 kg, lalu untuk panjangnya untuk panjang 46 cm ya Ibu. Ibu ini sudah disuntik imunisasi dan untuk HB 0. Ini nanti saya letakkan sini jika mau disusui ya Ibu. Baiklah, setelah itu kita lakukan evaluasi, yaitu pemantauan perdarahan pada vagina si ibu. Baik, kita ajarkan untuk ibu untuk memasase perut atau fundus uteri si ibu agar dapat merasakan kontraksi di rahim ibu. Jika tidak ada kontraksi, bisa memanggil perawat atau bisa berkonsultasi dengan perawat ya Bu. Nanti bisa memanggil atau bisa memencet bel agar perawat datang dan memeriksa ibu. Lakukan 15 menit sekali selama 1 jam pertama, dan lakukan juga 30 menit setelah jam yang kedua, 30 menit sekali setelah jam yang kedua. Setelah ini kita cek pernafasan pada sang bayi, lalu dan suhu tubuh si bayi apakah normal atau tidak. Setelah itu kita bereskan alat-alat, lalu juga membantu ibu untuk menggunakan pakaian si ibu. Baik Ibu, semuanya sudah selesai, pakaian sudah rapi, bersih, dan mungkin nanti jika ada apa-apa bisa bilang ke keluarga, butuh makan atau butuh minum, oke? Mungkin itu saja dari saya dari praktikum ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.